melanjutkan kisah keris Yai Seton Kober untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam daya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Selain itu, beberapa hari ini hampir semua perbincangan para pemuda Pengging adalah mengenai akan diadakannya pendadaran untuk menjadi prajurit Pajang, kata Trunobak. Karebet pun kemudian menganggukkan kepalanya. Ternyata Pemanahan atau yang lainnya sudah mengadakan woro-woro mengenai akan diadakannya pendadaran untuk menjadi prajurit Pajang. Lalu apakah ada yang berminat menjadi prajurit Pajang? Tanya Karebet. Banyak sekali pemuda Pengging yang akan ikut pendadaran di Pajang, jawab Trunobak. Sejenak Karebet masih berbincang-bincang dan beberapa saat kemudian ia pun pamit akan kembali ke rumahnya. Karebet pun kemudian berjalan menghampiri kudanya, mengambil tali kendali, lalu ia pun naik ke punggung kudanya. Lalu saat kemudian ia pun menjalankannya kembali menuju ke rumah peninggalan ayahnya, Ki Ageng Pengging. Waktu pun terus berjalan, matahari telah condong ke barat. Di pendopo rumah peninggalan Ki Ageng Pengging, Karebet pamit kepada wonya, Kebu Kanigoro, akan kembali ke dalam kadipaten di Pajang. Karebet, nanti pada waktu pelantikanmu sebagai adipati, aku akan mengamatimu dari luar. Kemudian tentang perkawinanmu, beri aku waktu untuk memikirkannya. Mudah-mudahan aku bisa mendampingimu meskipun aku harus bertemu dengan Sultan Trenggono, kata Kebu Kanigoro. Yawo, terima kasih, kata Karebet. Hati-hati di jalan, kata Ki Kebu Kanigoro. Karebet pun kemudian keluar dari pendopo naik ke punggung kudanya, dan tak lama kemudian seekor kuda keluar dari halaman rumah peninggalan Ki Ageng Pengging dengan Karebet duduk di atas punggungnya. Kuda Karebet berlari dengan meninggalkan debu yang berterbangan di belakang kakinya. Jarak yang tidak begitu jauh, jalan setapak yang dilaluinya sudah rata dan hanya sedikit menurun tanpa adanya tanjakan terjal, menyebabkan perjalanan Karebet menjadi lancar, dan tak lama kemudian ia pun hampir sampai di Pajang. Ketika sinar matahari sudah berubah kemerahan menjelang lembayung senja, Karebet pun tiba di dalam kadipaten, dan di sana pun sudah berkumpul menyambutnya Majasto bersama rombongannya dari Banyu Biru, Pemanahan dan Penjawi, Wenang, dan ada pula di sana Lurah Wiguno. Karebet pun turun dari kudanya. Wenang pun dengan cepat memegang kendali kudanya dan membawa ke halaman samping gubuk. Nanti aku akan cerita, sekarang aku akan membersihkan badanku dulu, kata Karebet. Dan ia pun kemudian pergi ke sungai. Ia pun segera membersihkan dirinya. Malam harinya, di bawah cahaya lampu kecil yang berisi lemak binatang, beberapa orang berkumpul di pendopo duduk di atas tikar yang dibuat dari daun kelapa. Ketika aku menghadap Kanjeng Sultan, Karebet mulai bercerita, ternyata hampir bersamaan dengan datangnya Penangsang yang juga dipanggil menghadap Kanjeng Sultan. Besok pada hari Anggoro Kasih akan diadakan Pisowanan Agung. Aku akan dilantik menjadi Adipati Pajang, sedangkan Aryo Penangsang akan diangkat sebagai Adipati Jipang, kata Karebet. Mereka mendengarkan dengan sungguh-sungguh kalimat yang diucapkan Karebet. Nanti pada saat Pisowanan Agung, Kakang Pemanahan dan Kakang Penjawi
aku ajak ke kota raja menemani aku di Sasana Sewaka. Sedangkan Mas Monco dan Joko Wilo juga ikut, tetapi menunggu di luar keraton, kata Karebet. Ki Wragil dan Wenang tetap di sini mengawasi para pekerja. Sedangkan Ki Majasto, apakah Ki Majasto jadi pulang besok pagi? Tanya Karebet. Ya, besok pagi aku akan pulang ke desa Majasto, kata Majasto. Baik Ki Majasto, lalu selanjutnya? Tadi siang aku menemui Truno Ompak di rumahnya. Ompak-ompak yang akan dipakai untuk landasan beberapa rumah yang akan kita bangun. Sebagian sudah tersedia, tinggal bawa ke Pajang. Besok akan datang beberapa tukang gali sumur dari Pengging. Mereka akan menggali sumur di halaman belakang dalam kadipaten, kata Karebet. Selanjutnya aku akan membuat sebuah rumah kesatrian di bagian belakang yang akan dibangun oleh tukang dari Pengging. Nanti Wenang untuk sementara akan tinggal di sana. Baik Kakang Mas, kata Wenang. Kakang Pemanahan, bagaimana dengan rencana pendadaran untuk para calon prajurit Pajang yang akan kita adakan lusa? Tanya Karebet. Ya, kita sudah menghubungi para bebau di Pajang, Butuh dan Pengging. Ternyata banyak pemuda yang berminat menjadi prajurit Pajang, kata Pemanahan. Ya, nanti kita akan melatih mereka menjadi para prajurit yang tangguh. Masih ada yang perlu dibicarakan lagi? Tanya Karebet. Ya, kata Lurah Wiguno. Besok pagi rombonganku akan pulang ke kota raja. Karena pekerjaan membuat dalam kadipaten dan ruang pisuanan sudah selesai. Ya Ki Lurah, aku berterima kasih Ki Lurah selama 3 condro telah membuatkan aku sebuah dalam kadipaten, kata Karebet. Ah, itu semua sudah tugasku, kata Ki Lurah Wiguno. Membangun dalam kadipaten Pajang adalah tugas yang diberikan oleh Kanjeng Sultan kepadaku. Kemudian mereka pun berbincang mengenai beberapa hal seputar pembangunan kadipaten Pajang. Sebelum Pajang mendapat pasokan bahan makanan Asok Bulu Bekti dari para bebau desa-desa di seluruh Pajang, untuk keperluan makan, bahan makanan tetap akan dikirim dari Pengging dan dari Tingkir. Sedangkan untuk tukang adangnya, nanti kita ambilkan tukang adang dari Pajang, kata Karebet menjelaskan. Nanti aku akan singgah ke Banyu Biru dan aku akan minta Ki Buyut Banyu Biru untuk mengirim tambahan tukang dan mengirim bahan makanan ke Pajang, kata Majasto. Terima kasih Ki Majasto, kata Karebet. Malam ini aku tidak tidur di dalam gubuk, tetapi aku mulai tidur di ruang tidur dalam kadipaten, kata Karebet. Malam itu setelah lama berbincang, maka mereka pun kembali ke gubuk. Karebet pun masuk ke dalam kamarnya. Tidur di atas amben yang baru saja dibuat oleh tukang kayu, sebuah amben yang sederhana. Amben ini tidak pantas untuk tidur di Ajeng Sekar Kedaton, kata Karebet dalam hati. Tetapi dia pun tidak bisa berbuat banyak, semua tukang yang ada telah berbuat yang terbaik untuk Kadipaten Pajang. Tak terasa tengah malam pun menyapa bumi Pajang. Kentongan yang tergantung di sudut pendopo yang baru saja dibuat oleh salah seorang tukang dari Tingkir telah ditabuh dengan nada Joromuluk. Sudah tengah malam, siapa yang memukul kentongan? Tanya Karebet. Dan pertanyaan itu pun telah dijawabnya sendiri. Mungkin Wenang. Kembali malam menjadi sepi dan tanpa terasa malam pun telah sampai ke ujungnya. Dan mulailah sebuah hari baru yang diawali dengan seberkas sinar merah di arah Bangwetan. Semua isi bumi Pajang terbangun, tak terkecuali Lurah Wiguno beserta semua rombongan dari kota Raja Demak. Dan mereka pun bersiap-siap pulang ke kota raja dengan berjalan kaki. 3 ekor kuda yang mereka bawa untuk membawa beban sewaktu berangkat tidak mereka bawa pulang karena kuda itu telah diberikan kepada Kadipaten Pajang. Demikian juga dengan Majasto, ia pun telah bersiap untuk pulang. Tapi ia akan singgah ke Banyu Biru untuk minta tambahan bahan pangan kepada Ki Buyut Banyu Biru.
depan pendopo Kadipaten Pajang semuanya pun berkumpul. Lalu Lurah Wiguno pun minta diriakan kembali ke Kota Raja Demak. Sekali lagi terima kasih kepada Ki Lurah Wiguno beserta semua rombongan dari Kota Raja, kata Karebet. Aku juga mohon pamit akan kembali ke Majasto, kata Majasto. Terima kasih Ki Majasto, kata Karebet. Adi Wuragil, Mas Monco, dan Ko Jokowilo, aku pulang dulu, kata Majasto. Baik Kakang Majasto, jangan lupa kirim tambahan tukang dari Banyu Biru, kata Wuragil. Baik, kata Majasto menyanggupi. Tak lama kemudian rombongan dari Kota Raja yang dipimpin oleh Lurah Wiguno telah berjalan meninggalkan dalam Kadipaten Pajang. Mereka berjalan bersama-sama menuju arah utara. Setelah 3 condro mereka bekerja membangun dalam Kadipaten Pajang. Yang ditinggal di Pajang masih disibukkan pembuatan beberapa rumah lagi. Tukang dari Tingkir masih mengerjakan beberapa pekerjaan di dalam Kadipaten. Sedangkan tukang dari Selo bersama Pemanahan dan Penjawi sibuk menebang pohon di hutan jati untuk keperluan pembangunan 2 buah rumah yang akan mereka bangun. Ternyata kita masih perlu tambahan beberapa tukang lagi, Adi Penjawi, kata Pemanahan kepada Penjawi. Ya Kakang, tetapi sebelum ada penambahan lagi, tukang dari Selo, pembuatan rumah untuk kita kerjakan semampu tukang kita, kata Penjawi, sambil terus mengayunkan kapaknya memotong pohon jati di dalam hutan. Pemotongan pohon jati yang dilakukan oleh Pemanahan dan Penjawi menjadi agak lebih mudah karena ukuran rumah yang akan mereka bangun lebih kecil dari ukuran dalam Kadipaten Pajang. Di dalam Kadipaten setelah lewat tengah hari, Trunompak datang bersama 2 orang tukang dari Pengging dan Karebet pun memerintahkan kepada Wenang untuk menemani tukang yang akan membangun dalam kasatrian. Demikianlah hari itu orang-orang masih disibukkan dengan kerja membangun beberapa rumah di Kadipaten Pajang. Keesokan harinya dalam Kadipaten Pajang disibukkan oleh kedatangan pemuda-pemuda dari daerah Pajang, Pengging, dan Butuh yang ingin mengikuti pendadaran menjadi calon prajurit Wiro Tamtomo. Lebih dari 300 pemuda telah memenuhi tanah lapang di depan dalam Kadipaten dan diterima oleh Mas Monco, Jokowilo, dan Wenang. Ketiganya mencatat nama-nama pemuda yang ikut dalam pendadaran calon prajurit Pajang. Mereka pun dibagi menjadi 3 bagian. Mas Monco, Jokowilo, maupun Wenang masing-masing mengajak lebih dari 100 orang untuk berlari-lari. Untuk mengikuti pendadaran ini, kalian semua akan kami ajak untuk berjalan, berlari, berenang, dan beberapa kegiatan yang lain. Bagi yang tidak kuat, jangan dipaksakan. Kalian dipersilahkan untuk kembali, kata Mas Monco. Mas Monco pun lalu mengajak mereka berlari-lari menuju arah barat. Sedangkan Jokowilo menuju arah timur. Wenang pun juga mengajak berlari menuju arah utara. 1-2 orang yang tidak kuat berlari telah berhenti dan melupakan impian mereka untuk menjadi seorang prajurit. Menjelang tengah hari semuanya telah kembali di depan dalam Kadipaten. Lalu Mas Monco pun meminta mereka untuk datang 2 hari lagi untuk melanjutkan rangkaian pelaksanaan pendadaran selanjutnya. Keesokan harinya, Pemanahan, Penjawi, dan Wuragil telah memotong beberapa pohon jati yang ukurannya agak kecil, tidak sebesar kayu yang dipergunakan untuk membuat kayu soko dalam Kadipaten. Beberapa kayu yang sudah dipotong oleh Mas Monco bersama Jokowilo dan Wenang, dibantu dengan beberapa tukang, telah diangkat dan diseret beramai-ramai dibawa ke Bula Ombo dan ditempatkan di beberapa tempat yang akan dibangun beberapa rumah. Di samping para tukang ada juga beberapa orang Pajang yang bekerja membantu pemotongan pohon maupun pembangunan rumah di Bula Ombo, dan beberapa orang Pajang lainnya juga bekerja sebagai tukang adang.
Hari itu di samping membawa kayu ke Bulak Ombo, mereka juga disibukkan dengan memotong banyak sekali pohon-pohon jati yang mempunyai ukuran kecil. Diletakkan di pinggir hutan sehingga besok pagi tinggal membawa kayu-kayu itu ke Bulak Ombo. Demikianlah mereka terus bekerja membangun beberapa rumah di sekitar dalam Kadipaten Pajang. Dan mereka juga melakukan kelanjutan pendadaran bagi para calon prajurit Pajang. Lebih dari 300 orang pemuda yang mengikuti pendadaran, lebih dari 200 orang yang telah dinyatakan lulus, dan puluhan pemuda dinyatakan gagal, sehingga harus merupakan angan-angannya untuk jadi prajurit Pajang. Para pemuda yang telah lulus pendadaran setiap hari dilatih dasar-dasar ilmu silat oleh Wenang dan Joko Wilo. Mereka masih belum dibagi menjadi beberapa kesatuan prajurit. Hanya beberapa belas orang telah dipilih dan dilatih secara khusus oleh Ki Pemanahan untuk menjadi pasukan Sandi Kadipaten Pajang. Calon pasukan Sandi Kadipaten Pajang di samping dilatih olah kanuragan, juga dilatih cara-cara menyusup ke daerah musuh dan dilatih cara mencari berita di daerah lawan. Demikianlah beberapa hari telah berlalu dan hari Pisowanan Agung pada hari Anggoro Kasih menjadi semakin dekat. Karebet pun mempersiapkan dirinya dengan sebaik-baiknya. Pakaian terbaiknya telah disiapkan, bahkan keris Kiai Nogo Siluman yang berada di dalam kotak miliknya pun telah diambilnya dari atas pohon beringin dan saat ini telah disimpan di dalam kamarnya. Ketika waktu Pisowanan Agung masih kurang 3 hari lagi, Karebet pun telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk berangkat ke kota Raja Demak. Di malam hari sebelum keberangkatan mereka esok pagi, ia pun mengumpulkan semua sahabat-sahabatnya di pendopo. Di bawah nyala pelita kecil yang apinya terus bergerak terkena semilir angin malam. Besok pagi kita berlima berangkat setelah matahari terbit, kata Karebet. Kakang Pemanahan dan Kakang Penjawi nanti ikut masuk di Pisowanan Agung yang bertempat di Sasono Sewoko. Sedangkan Mas Monco dan Joko Wilo menunggu di luar keraton, kata Karebet. Malam harinya kita menginap di jalan, sedangkan malam selanjutnya kita menginap di pesantren Kadilangu di tempat Kanjeng Sunan Kalijogo, kata Karebet. Ki Wuragil dan Wenang masih tetap melatih para calon prajurit Pajang, sedangkan para tukang tetap bekerja membangun rumah, dibantu oleh beberapa pembantunya yang berasal dari Pajang, lanjut Karebet. Kemudian mereka pun masih berbincang sampai larut malam dan tak terasa hari pun telah berganti. Matahari pun telah bersinar saat itu di depan dalam Kadipaten Pajang telah bersiap 5 orang yang akan berangkat menuju kota Raja Demak. Di pelana kuda mereka tergantung sebuah bungkusan yang berisi pakaian terbaik yang mereka miliki serta sebuah keris yang akan mereka pakai untuk kelengkapan pakaian mereka. Di samping itu ada sebuah bungkusan yang berisi bekal makanan dan sebuah bumbung kecil berisi air minum. Ki Wuragil dan Ko Wenang, kata Karebet, kami berangkat sekarang, hati-hati jaga dalam kadipaten sebaik-baiknya. Karebet lalu naik ke punggung kudanya, demikian juga keempat sahabatnya. Mereka semua naik ke punggung kuda, lalu mereka pun menjalankan kudanya menuju kota Raja Demak. Diikuti tatapan mata dari Wuragil dan Wenang beserta orang-orang yang berada di depan kadipaten. Perlahan-lahan kelima ekor kuda berjalan meninggalkan dalam kadipaten, berlari-lari kecil membawa penunggangnya keempat orang yang ikut mukti ingin menjadi Nayaka Praja Kadipaten Pajang. Sedangkan yang seorang sedang gayuh kamukten tertinggi yang nasibnya telah dikatakan oleh seorang wali yang berpakaian serba wulung ketika ia sedang menunggu Padigogo di sawah bahwa dia akan menjadi seorang raja. Saat ini penunggang kuda yang sedang gayuh kamukten, Karebet, pemuda yang diramalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo, 2 hari lagi akan segera dilantik menjadi Adipati Pajang yang bisa dijadikan sebuah pancatan
untuk meraih kamukten yang lebih tinggi lagi, raja di tanah Jawa. Matahari belum begitu tinggi memanjat langit ketika 5 ekor kuda berderap meninggalkan Pajang melewati daerah di sebelah timur Gunung Merapi. Debu mengepul di pagi hari di belakang kaki 5 ekor kuda yang berlari menuju ke arah utara. Ketika 5 ekor kuda telah sampai di hutan Simo, kuda pun tidak bisa dipacu. Pepohonan menjadi sedikit agak rapat. Matahari pun telah sampai di puncak langit dan Karebet pun mengajak sahabatnya untuk beristirahat, makan bekal yang mereka bawa dan memberi minum kuda-kuda mereka yang kelelahan. Kita beristirahat di dekat belik di tepi sungai kecil di hutan Simo, kata Karebet. Ketika kuda-kuda mereka telah tiba di dekat belik yang terletak di tepi sungai kecil, maka para penunggangnya pun semua turun. Mas Monco dan Joko Wilo pun kemudian memegang tali kendali kuda-kuda itu serta membawanya ke tepi sungai. Kuda-kuda itu pun kemudian diberi minum. Setelah itu kendalinya diikatkan pada sebuah dahan pohon. Setelah semua kuda telah tertambat pada dahan pohon di sekitar sungai, maka Mas Monco dan Joko Wilo kemudian ikut beristirahat di bawah sebatang pohon yang rindang bersama yang lainnya. Mereka berlima pun duduk dan membuka bekal masing-masing. Perut yang lapar ditambah sejuknya duduk di bawah pohon yang rindang membuat mereka makan dengan lahapnya. Berapa saat kemudian setelah selesai makan, mereka pun minum air yang berada di dalam bumbung-bumbung kecil yang mereka bawa. Perut sudah kenyang, aku jadi mengantuk, kata Mas Monco. Ah, kau, sahut Joko Wilo. Aku masih haus, kata Mas Monco. Kemudian ia pun menghabiskan air yang berada di dalam bumbungnya. Kalau airnya habis, bumbungnya akan aku isi air di belik itu, kata Joko Wilo. Lalu mengumpulkan bumbung-bumbung yang telah kosong, kemudian dibawanya ke belik di dekat sungai, lalu diisinya dengan air belik. Berapa saat mereka beristirahat, setelah dirasa cukup, maka Karebet pun mengajak yang lainnya untuk meneruskan perjalanannya. Maka kembali 5 ekor kuda berlari di jalan hutan di daerah Simo, dan tak lama kemudian sampailah rombongan itu di tepi sungai Tuntang. Berapa kali mereka menuntun kudanya menyeberangi sungai kecil yang menghadang perjalanannya. Berapa kali pula mereka berhenti memberi kesempatan kuda mereka untuk makan dan minum. Ketika matahari hampir tenggelam di Cakrawala Barat, mereka bertemu dengan sebuah kali kecil. Kemudian rombongan dari Pajang memutuskan untuk beristirahat di tempat itu. Setelah menambatkan kudanya, maka mereka pun membersihkan dirinya di sungai kecil. Dan malam harinya di depan nyala perapian, mereka membakar beberapa jagung yang masih muda. Tak banyak yang mereka bicarakan, angan-angan mereka masing-masing telah melayang-layang dan berputar-putar ke seluruh bumi Demak. Ketika malam semakin larut, perapian pun sudah padam. Mereka pun tidur bersandar pada pohon di tepi jalan, beratap langit berselimut mego. Rasa dingin yang menyerang menusuk sampai ke tulang. Mereka tahan dengan memakai selembar 2 lembar kain panjang yang telah mereka bawa. Di sekitar mereka hanya terdengar suara jengkrik diselingi suara burung malam. Kadang-kadang juga terdengar suara dari kepak sayap beberapa ekor kelelawar yang sedang mencari buah-buahan yang berada di beberapa pohon di sekitar sungai Tuntang. Setelah lewat tengah malam, terdengar beberapa kali kokok ayam alas yang jaraknya agak jauh dari tempat istirahat mereka. Setelah fajar menyingsing, suara burung liar yang bersautan di beberapa pohon telah menghiasi udara pagi yang dingin di tepi sungai Tuntang. Mereka pun semua bangun, lalu membersihkan dirinya di tepi sungai kecil yang melintang di jalan yang akan dilaluinya nanti. Ketika udara mulai terasa hangat, 5 orang dari Pajang telah berada di atas punggung kuda menuju arah utara. Belum tengah hari kita sudah berada di Kadilangu, kata Karebet. Ya, kata Pemanahan. Saat ini kita belum mencapai daerah Godong. Nanti setelah sampai di daerah Godong, kota Raja Demak sudah terasa dekat, kata Penjali.
Mereka pun melarikan kudanya. Matahari semakin tinggi ketika kaki-kaki kuda yang mereka kendarai telah menginjak daerah Godong. Kuda-kuda pun masih tetap berlari, dan ketika menjelang tengah hari, dari jauh daerah Kadilangu telah kelihatan. Itu Kadilangu. Kita bisa sampai di sana sebelum tengah hari, kata Karebet sambil tangannya menuding arah ke Kadilangu. Tak lama kemudian mereka pun telah sampai di pintu gerbang pesantren Kadilangu, disambut oleh beberapa santri yang berada di depan pintu. Karebet pun mengucapkan salam dan dijawab oleh para santri Kadilangu. Beberapa orang santri mendekat dan memegang kendali kudanya untuk dirawat di halaman samping. Kanjeng Sunan Kalijogo telah menunggu kedatangan kalian di ruang dalam, kata salah seorang santri kepada Karebet. Ya, kami datang tepat waktu, kata Karebet sambil turun dari kudanya dan diikuti oleh semua orang dalam rombongannya. Silahkan masuk, Kanjeng Sunan berada di dalam, kata santri yang menyambutnya. Kemudian Karebet dan semua orang dalam rombongan mencuci kakinya di jambangan samping rumah. Lalu mereka pun masuk ke dalam ruang dalam tempat Kanjeng Sunan Kalijogo telah menanti kedatangan mereka. Di depan pintu mereka mengucap salam dan terdengar ada orang yang menjawab salam mereka dari dalam ruangan. Masuklah Karebet, kata suara dari dalam ruangan, suara Kanjeng Sunan Kalijogo. Karebet pun masuk ke dalam ruangan diikuti oleh keempat sahabatnya. Dan terlihat di dalam ruangan Kanjeng Sunan Kalijogo duduk di atas tikar. Kemudian Karebet dan para sahabatnya menyalami Kanjeng Sunan Kalijogo, dan setelah itu mereka pun duduk bersila di depan Kanjeng Sunan.